Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan beberapa upgrade terbaru saya untuk sistem PLTS ini. Nah, di beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupgrade di bagian SCC yang ini. Ini adalah sistem PLTS dengan panel surya 20 WP dan baterainya 6 Ah. Kemudian ini saya fungsikan untuk router saya sebagai kebutuhan internet selama 24 jam. Jadi untuk routernya murni hanya dari PLTS yang ini. Dan untuk saat ini saya melakukan upgrade lagi, menambah inverter 1000 watt 12 volt MSW. Inverter ini sebenarnya sudah saya pasang beberapa waktu yang lalu, namun saya belum tahu fungsi maksimal yang paling ideal untuk di sistem rangkaian PLTS saya. Karena sebenarnya saya sudah menggunakan inverter Kenika ini sudah mumpuni untuk semua listrik di rumah saya. Dan sebelum saya tes untuk inverter ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi ini adalah inverter 12 volt 1000 watt yang masih gelombangnya MSW. Untuk inverter ini ternyata lebih berfungsi sebagai backup ketika inverter besar saya Kenika KCT1K12 ini sedang di maintenance. Mungkin sedang dibersihkan atau mungkin ada kendala, maka sebagai penggantinya adalah inverter ini. Untuk inverter ini tentunya bisa digunakan untuk lampu, untuk TV, dan beban kecil lainnya. Kalau untuk masak dan sebagainya yang besar-besar tentunya ini nggak kuat ya, hanya untuk beberapa perangkat yang wattnya kecil. Kemudian di sini saya juga punya kipas duduk. Ini kipas karakter ya. Ini harganya cukup murah dan ukurannya cukup besar. Ini sekitar 10 inci dan harganya kurang lebih di 50 ribuan. Untuk ruang kecil, kipas ini udah cocok banget. Di sini saya gunakan untuk kipas di ruang sistem PLTS saya. Karena bentuknya kecil, tentunya tidak terlalu makan tempat seperti biasanya menggunakan kipas yang besar di ruangan yang kecil seperti ini. Ya, bisa memakan ruang yang cukup banyak. Nah, dengan kipas yang seperti ini di ruangan kecil ini sudah mencukupi. Ini coba saya nyalakan ya untuk kipasnya. Untuk menyalakannya itu ada di belakang ini ya. Putar pertama, ini nyalanya ya seperti ini. Ya, cukup dingin digunakan di ruangan yang kecil seperti ini. Nah, kalau mau lebih kenceng ini bisa diputar lagi untuk swingnya ini. Di switch ke nomor 2. Nah, ini lebih kenceng. Anginnya juga seger. Nah, seperti itu ya. Ini suaranya ketika menggunakan inverter PSW. Saya belum tahu jika menggunakan inverter yang ini suaranya gimana. Perlu dites juga. Dan sebelum saya coba untuk inverter ini menyalakan kipas yang ini, apakah beda suaranya ketika menggunakan inverter PSW dan inverter MSW, saya perlu mengetesnya. Karena inverter ini kalau dinyalakan suaranya berisik, kipasnya kenceng banget, maka perlu menarik untuk colokannya ini agak jauh dari inverter ini supaya nggak begitu berisik untuk inverternya. Oke sahabat, sebelum saya nyalakan inverternya, ini jepitan akinya saya pasang ke bagian baterai saya. Ini saya lepas dulu penutupnya, dan ini saya jepitkan ke bagian baterainya. Seperti itu, yang plus ke merah, yang negatif ke hitam. Oke, ini sudah tersambung.
Kemudian saya nyalakan untuk inverternya ini. Suaranya memang cukup berisik ya karena kipasnya super kencang. Ini untuk colokannya saya sambungkan ke bagian inverternya, tinggal dicolokkan saja. Oke, ini sudah tersambung. Untuk colokannya sudah saya keluarkan dari ruangan ini. Selanjutnya kita tes untuk kipasnya ini di luar ruangan ya. Oke, sahabat, ini sudah di bawah panel surya ya, supaya nggak panas banget. Ini kipasnya sudah saya siapkan di tempat sini. Dan ini colokan dari inverter MSW. Mungkin sedikit kedengaran ya suaranya yang ada di dalam ruangan. Coba saya nyalakan. Ini saya matikan dulu untuk kipasnya. Oke, selanjutnya saya colokkan. Nah, kemudian ini saya putar untuk yang di belakang tadi. Nah, coba dekatkan. Nah, suaranya seperti ini. Ini untuk nomor 1 ya. Ini suara dari mesinnya seperti itu. Nah, coba saya putar ke nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2 seperti ini. Menurut saya nggak begitu mendengung ya untuk kipasnya. Coba saya ganti untuk colokannya ini ke inverter PSW. Dan ini sudah saya alihkan ya untuk listriknya ke inverter PSW. Untuk colokannya tetap sama, tapi saya pindah saja. Untuk suaranya menurut saya tidak jauh beda. Memang ada selisih, namun tidak jauh beda untuk suara dari dengungan kipasnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk suara dari inverter PSW. Ini yang nomor 1 ya. Coba saya putar ke nomor 2. Untuk yang nomor 2 suaranya seperti ini dari mesin kipasnya. Oke sahabat, untuk inverter MSW yang saya punya ini, jika digunakan untuk jarang-jarang sesekali menyalakan kipas, masih aman-aman saja ya untuk kipasnya. Namun tidak disarankan jika digunakan setiap hari, karena untuk gelombang dari inverter ini tentunya tidak sebagus gelombang yang ada di inverter Kenika. Untuk yang di inverter Kenika ini sudah sama persis dengan gelombang yang ada di PLN. Jadi jika digunakan untuk menyalakan kipas yang seperti ini tentunya aman-aman saja. Namun jika inverter seperti ini gelombangnya tidak seperti gelombang PSW, ini masih MSW, jadi tidak disarankan untuk terus-terusan menyalakan kipas angin. Oke sahabat, jadi seperti ini ya untuk kelanjutan upgrade dari sistem PLTS saya. Ada 2 inverter, yang besar ini untuk saya gunakan terus menerus. Dan jika nanti maintenance ataupun ada perbaikan ataupun mungkin ada kendala, inverter di bawah ini adalah backupnya. Jadi untuk kabel yang ini tentunya akan saya lepas jika tidak digunakan. Nanti kalau dibutuhkan baru dipasang lagi. Kemudian untuk sistem SCC-nya ya hanya seperti itu saja, tinggal dirapikan. Untuk yang tengah ini belum aktif karena ini akan saya pasang menggunakan baterai lithium ion. Nantinya menggunakan panel 10 WP. Namun untuk sekarang belum saya rakit ya, pelan-pelan, karena untuk elektronik seperti ini jika salah pasang bisa rusak dan ya tentunya sayang ya jika rusak. Dan akhirnya saya menemukan kipas yang dapat digunakan untuk di ruangan ini. Bentuknya kecil, kipasnya juga kencang ya anginnya. Untuk wattnya ini maksimal jika nomor 2 hanya 25 watt saja. Nah, kipas seperti ini lebih cocok digunakan di kamar atau di ruang yang kecil atau di meja atau di mana saja yang membutuhkan kipas seperti ini. Untuk harganya ini nggak sampai 50.000, mungkin cocok banget bagi sahabat yang menggunakan PLTS. Ke PLN juga cocok karena wattnya kecil.
jadi nggak boros untuk listriknya. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Ini dari bagian upgradean saya, kemungkinan kedepannya masih akan saya upgrade lagi. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin sahabat ingin membeli beberapa produk yang sudah tampil di video ini, untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.